kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maupun yang semua orang yang menonton live streaming YouTube GMI Jakarta Pusat ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Kita masuk dalam doa pagi kita awali dengan doa. Bapa di surga, Allah yang kekal, yang mulia dan agung, pencipta langit dan bumi, yang mengendalikan setiap masa dan waktu dalam kehidupan kami. Engkaulah yang mulia, Engkaulah yang agung. Tiada yang dapat dibandingkan dengan Engkau ya Bapa kami di surga, karena kebesaran-Mu. Engkau menciptakan segala sesuatu. Ya Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk pengakuan iman yang timbul dari lubuk hati kami paling dalam, untuk mengaku bahwa Allah lah yang menjadikan langit dan bumi, di dalam nama Yesus Kristus yang telah menebus dosa kami dan memberikan Roh Kudus bagi kami di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa di surga untuk pagi hari yang Kau sediakan bagi kami. Biarlah kami hidup di dalam satu hari ini, hidup berkenan kepada Tuhan, lewat sikap hidup kami, lewat ucapan pemikiran kami, baik di rumah, baik di tempat pekerjaan kami, supaya sepanjang hari ini hidup kami memuliakan nama-Mu. Terpuji nama-Mu. Kami akan dengarkan firman-Mu, buka hati kami, firman yang menuntun hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jangan sia-sia menjadi orang percaya. Jangan sia-sia menjadi orang percaya. 1 Korintus 15 ayat 2. 1 Korintus 15 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Melalui Injil itu kamu diselamatkan,
seperti yang telah kuberitakan kepadamu, asal kamu teguh berpegang padanya, kecuali kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Jangan menjadi sia-sia kepercayaan kita kepada Kristus, iman kita kepada Kristus. Saudara-saudara, status keagamaan, status kekristenan yang melekat pada diri kita tidak akan pernah menjamin keselamatan kita, kecuali kita terus setia dan percaya bahwa Kristus satu-satunya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai pintu menuju kehidupan kekal, dan hidup di dalam prinsip-prinsip yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Nah, saudara-saudara, ada banyak cobaan, ada banyak pengaruh terhadap iman percaya kita supaya kita meninggalkan iman percaya kita, atau mungkin kita tetap mengikuti Yesus, tetapi di sisi yang lain kita masih memiliki kepercayaan kepada kepercayaan lain, ya. Atau mungkin kita tetap percaya kepada Yesus, beribadah kepadanya, namun dominasi keyakinan kita kepada kemampuan kita dan meragukan Tuhan. Ini juga adalah sebuah kesia-siaan percaya kepada Yesus. Dan itu yang dialami oleh Yudas dan dilakukannya dalam tindakannya. Apa kekurangan bukti bagi Yudas untuk meyakini Yesus itu sebagai Juru Selamat? Mujizat disaksikannya dengan mata kepala sendiri. Kasihnya begitu luas dan dalam, kelembutannya, kelemah lembutannya, pengetahuannya tentang kerajaan Allah. Namun mengapa Yudas memilih ketika mengikuti Yesus bersama-sama terus, namun motivasinya adalah untuk memperkaya diri, untuk kepentingan dirinya. Mengikut bukan untuk menuju satu kehidupan kekal, tapi mengikut untuk memperkaya diri. Dan akhirnya kepercayaan Yudas sia-sia. Kebersamaan dia bersama dengan Yesus selama ini sia-sia, karena dominasi keinginannya bersama dengan Yesus adalah untuk materi. Saudara-saudara, pengaruh-pengaruh seperti inilah yang membawa kita memiliki keyakinan yang sia-sia kepada Tuhan Yesus. Contohnya, kalau kita masih hidup di dalam kebencian yang mendalam, dendam kesumat, sulit mengampuni, sementara kita sudah menerima pengajaran yang kuat, bukan hanya pengajaran tapi bukti nyata dari pengorbanan Yesus dalam pengampunannya terhadap dosa kita yang telah kita terima, tapi kita begitu sulit untuk mengampuni orang lain. Dendam masih tersimpan dalam hati, iri hati, kesombongan masih terbangun dalam diri kita. Inilah yang akan membawa kita kepada kesia-siaan iman percaya kepada Yesus. Karena apa? Kita tidak hidup sesuai dengan Injilnya. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus tadi, melalui Injil ini kamu diselamatkan. Melalui firman Tuhan, Injil kamu diselamatkan. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, dan itu telah kita terima. Ya. Asal kamu teguh berpegang padanya, supaya iman kita tidak sia-sia, kita berpegang teguh kepada Injil. Kepada Injil yang bukan hanya pada dalam bentuk buku, ya. Kepada Injil bukan dalam bentuk hafalan, pengetahuan, tapi terungkap di dalam tindakan iman yang nyata. Injil yang kita terima ini, hidup dalam kasih, hidup dalam pengampunan, ya, mengasihi semua orang. Dengan demikian, iman percaya kita kepada Yesus Kristus tidak sia-sia jika kita hidup dan berpegang teguh kepada Injil yang telah diberikan kepada kita. Berpegang teguh dalam artian hidup kita menunjukkan kehidupan surgawi sekalipun kita ada di tengah-tengah dunia ini, yaitu yang sesuai dengan isi Injil itu sendiri. Itulah
yang membuat iman percaya kita hidup, dan keimanan kita kepada Yesus tidak akan pernah sia-sia jika kita berpegang teguh pada Injil dan berdiri teguh di dalamnya. Itulah yang Tuhan mau, dan kita terus percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita puji Tuhan karena sudah terbukti kasih Kristus kepada kita. Bukan teori, tapi dibuktikan. Maka mari kita buktikan kasih itu kepada sesama kita, supaya iman percaya kita tidak sia-sia. Kasih Allahku telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang terus mengingatkan kami melalui pesan Tuhan lewat firman-Mu pada pagi hari ini, supaya kami tidak memiliki iman yang sia-sia, supaya kami tidak memiliki ibadah dan melakukan ibadah yang sia-sia jika kami tidak berpegang teguh kepada Injil. Jika kami tidak hidup sesuai dengan Injil-Mu, maka keyakinan kami, kepercayaan kami akan sia-sia. Jika kami hidup dalam kebencian, jika kami masih hidup dalam dendam, kesumat, jika kami masih sulit untuk mengampuni, jika kami masih ada iri hati dan kesombongan, maka sia-sialah keyakinan kami, sia-sialah Injil yang diberitakan kepada kami. Ya Bapa, kami mau hidup berkenan kepadamu bila kami hidup seturut dengan Injil-Mu. Oh Tuhan, kami datang kepadamu melalui doa kami ini. Ampunilah kami dari segala dosa kami, supaya kami layak memanjatkan doa kami. Dosa dalam niat buruk, dalam pemikiran dan hati, dosa kebencian dan dosa dendam, dosa iri hati dan kesombongan. Ampuni kami, ya Bapa di surga. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk gereja-Mu GMI Jakarta Pusat. Berkatilah GMI Jakarta Pusat, berkati seluruh jemaatnya, berkati para majelis, para speaker, calon speaker, berkati guru-guru sekolah minggu, para pembina, remaja, pemuda, berkati seksi-seksi di dalamnya. Dan bila kami bersatu padu untuk melayani Tuhan dalam kesetiaan dan memiliki mentalitas siap melayani Tuhan dalam resiko yang ada di dalamnya, yang mungkin juga tidak menunjukkan kepentingan pribadi bagi kami, tidak menyenangkan hati kami, namun kami akan berupaya terus untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya Bapa di surga, kami doakan untuk anak-anak kami yang masih kecil, yang
membutuhkan pertumbuhan yang baik. Berkatilah Bapa di surga. Kami doakan juga untuk remaja pemuda kami, gerejamu, supaya terus menjaga kekudusan dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dimanapun berada mereka, Tuhanlah menjaga, melindungi mereka. Kami doakan untuk setiap keluarga supaya tetap di dalam kesetiaan pernikahan mereka, tidak terpengaruh oleh apapun. Jauhkan mereka dari perpecahan keluarga, jauhkan mereka dari perceraian. Biar saling menerima satu dengan yang lain, suami istri dan juga anak. Kami berdoa untuk orang tua kami lansia, berkati mereka dalam masa tua mereka, tetap bahagia, mampukan keturunannya juga menghormati dia, mengasihi mereka sekalian. Ya Bapa di surga, kami doakan untuk kehidupan bangsa-bangsa di tengah-tengah dunia ini. Berkatilah setiap bangsa, berkati kepala-kepala negara untuk dapat menciptakan damai sejahtera di tengah bangsa mereka. Berkati juga setiap pemimpin bangsa untuk mengutamakan kepentingan kemanusiaan. Ya Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara yang kami cintai ini, berkatilah supaya tercipta kemakmuran dan keadilan. Kami doakan lingkungan gereja kami, GIMI Jakarta Pusat. Tuhan berkati mereka, kehadiran gerejamu berdampak, memberikan berkat, menyatakan berkat Tuhan bagi setiap masyarakat yang ada di lingkungan RT RW kami ini. Kami serahkan kehidupan kami satu hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Jaga lindungi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari pedang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.